Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita merenungkan tentang mantan pendeta hobi hujat Yesus. Kita tahu kan di media sosial berapa banyak seseorang yang mengaku dulunya pendeta atau penginjil atau seorang hamba Tuhan atau seorang yang lulusan dari sekolah Alkitab. Tiba-tiba yang dulunya suka menjelaskan tentang siapa Yesus, ternyata setelah itu dia menjadi seorang yang anti Yesus, atau dalam bahasa Alkitab adalah anti-Kristus. Hari ini siapakah yang disebut anti-Kristus? Adalah orang yang tidak suka dengan Yesus, disebut anti-Kristus. Kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 yang berkata sebagai berikut. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dari bagian pembacaan kita ini, kita akan merenungkan tiga hal yang menarik tentang alasan mengapa dulu dia seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil atau pengajar sekolah Alkitab tiba-tiba menjadi penghujat Yesus. Dulu seorang yang begitu katanya memberitakan Yesus, tapi kemudian dia menjadi seorang anti-Kristus. Ada tiga hal yang menarik yang dikatakan di bagian ini. Ketika kita membaca Alkitab, khususnya kitab Roma, biasa para pembelajar Alkitab membagi menjadi dua bagian. Dari Roma 1 sampai 11 itu pengajaran dasar tentang iman Kristen. Ke-12 sampai ke-16 tentang prakteknya, bagaimana seseorang yang sudah memiliki Yesus dan bertumbuh dalam kebenaran iman Kristen menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Disinilah Rasul Paulus menegaskan sesuatu yang menarik tentang ada orang-orang yang sepertinya dia sedang mengabdi kepada Yesus. Sesungguhnya dia tidak seperti itu. Ada tiga hal yang kita bisa lihat dari bagian ini. Saya beri singkatan menjadi 3P. Mengapa mantan pendeta hobi hujat Yesus? Dikatakan di dalam teks itu sebagai berikut. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Di dalam terjemahan lama itu dikatakan sangat tegas, luar biasa. Karena orang yang semacam ini bukannya bertuhankan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, melainkan bertuhankan perutnya sendiri. Yang pertama sudah ditegaskan di sini, karena penggenapan. Apa penggenapannya? Orang-orang seperti ini tidak pernah dia melayani Yesus sejak semula. Dia sepertinya dia menyamar sebagai orang yang berkhotbah di gereja, mengajar di sekolah Alkitab, melayani, suka menginjil, tapi sesungguhnya dalam dirinya dia tidak pernah memiliki Yesus. Dia tidak pernah lahir baru. Itu bahasa lebih umumnya secara Alkitabiah. Artinya orang seperti ini, dia sesungguhnya tidak pernah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi sejak semula orang-orang ini, baik dia dikatakan pendeta kah, penginjil kah, hamba Tuhan kah, guru sekolah Alkitab, mungkin dia sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, bahkan kalau perlu profesor teologi. Kalau sejak semula dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun dia berapi-api, sangat menyala-nyala, bersemangat menceritakan Yesus, sesungguhnya dia adalah orang yang sedang menyamar karena dia tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya. Yang kedua, apa alasan mantan pendeta hobi hujat Yesus? Yaitu karena penghasilan. Itu P yang kedua. Dikatakan di dalam teks tadi yang kita baca ini, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Kalau di dalam bahasa terjemahan lama dikatakan bertuhankan perutnya sendiri. Artinya adalah orang seperti ini tidak pernah dia melayani Tuhan, tetapi melayani kepentingannya sendiri. Itulah penghasilan. Berapa banyak orang hidup
berdasarkan agama, mengkhotbahkan tentang Yesus, menceritakan tentang Alkitab, tapi sesungguhnya dia tidak pernah menceritakan Yesus secara tulus, secara ikhlas, secara jujur. Yang mereka beritakan adalah hanya demi kepentingan perutnya sendiri, penghasilannya sendiri. Kalau tidak ada penghasil, bagaimana keluarganya bisa menikmati hidup yang berkecukupan? Bagaimana dia bisa membeli alat-alat kehidupannya sehari-hari? Bagaimana dia bisa menikmati kehidupan selama di dunia ini? Sesungguhnya inilah makhluk ekonomi, makhluk yang suka memikirkan untung dan rugi. Itu biasa di dalam kehidupan kita, tak perlu kita kecewa. Dan yang ketiga, mengapa ada mantan pendeta hobi hujat Yesus? Karena popularitas. Dikatakan di dalam teks itu sebagai berikut. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Di dalam terjemahan lama dari Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia berkata sebagai berikut. Dan dengan perkataan yang manis dan elok mereka itu memperdayakan orang-orang yang tulus hati. Artinya adalah dengan perkataannya yang sangat menyentuh. Dia berkata dia punya kuasa, dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa berbuat mujizat. Dia memelintir, mencocok-cocokkan apa yang ada dalam Alkitab sesuai dengan kebutuhan dari jemaat. Maka jemaat terkagum-kagum, jemaat terkesima, sehingga akal sehatnya tidak dipakai di dalam dirinya. Artinya adalah mereka sedang dalam jebakan dan mereka sedang tertipu oleh keinginan sang pengkhotbah atau seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta atau seorang penginjil atau seorang pengajar teologi. Dia hanya memikirkan popularitasnya. Popularitas ini yang sedang diperjuangkan. Sesungguhnya dia tidak pernah mempopulerkan Yesus yang sedang dia sembah. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa tampil beda. Sehingga berapa banyak jemaat yang termakan oleh buayan kata-kata mereka. Sungguh manis, enak didengar. Karena itu, hati-hati. Belajar Alkitab baik-baik supaya kita tidak mudah tertipu. Ada 3 hal saat ini yang kita sedang renungkan untuk bisa memikirkan mengapa kok ada seorang pendeta, hamba Tuhan, penginjil ataupun seorang guru agama yang hobi hujat Yesus. Padahal dulu katanya dia adalah pecinta Yesus, sekarang sudah jadi mantan. Pada waktu jadi mantan, kenapa kok suka menjelek-jelekkan yang dulu, suka menghina yang dulu, mengolok-olok yang dulu, yang katanya dia sembah? Ada 3 P. Yang pertama, penggenapan. Yang kedua, penghasilan. Yang ketiga, popularitas. Dan sesungguhnya mereka ini tidak pernah sejak semula pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tetapi secara intelektual dia tahu siapa Yesus. Mungkin dilahirkan dari keluarga Kristen, mungkin pernah bersekolah Alkitab, namun mereka tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Itu sebabnya keadaan bisa mengubah perilaku mereka saat di mana mereka memikirkan kepentingannya masing-masing. Salam hati gembira.